Pemirsa, Kepolisian Daerah Papua mengamankan 14 warga yang kedapatan membawa senjata tajam saat demonstrasi pendukung Gubernur Papua Lukas NMB. Sementara itu, Danrem 172 Brigjen TNI JO Sembiring mengevaluasi pengamanan aksi demonstrasi para pendukung Gubernur Papua. Aparat kepolisian menangkap 14 pengunjuk rasa yang merupakan simpatisan Gubernur Papua Lukas NMB. Sebanyak 14 orang yang diamankan dari dua lokasi terpisah itu kedapatan membawa senjata tajam saat hendak mengikuti aksi demo Save Lukas NMB di Taman Imbi, Kota Jayapura. Kita dapati beberapa senjata tajam, baik itu dari badik, pisau lipat, kemudian ini ada pisau dapur, ada parang, ada kapak, ada busur dan panah, ada minuman keras, sampai bom molotov dan ketepet. Maka ada yang menghimbau untuk tidak melakukan aksi longmas. Jadi kemarin kita evaluasi, longmas tidak ada, tetapi ada konvoy, dan itu semua dalam pengawalan. Kita berterima kasih itu. Ke depan tentunya kami mengevaluasi dengan Polri apa kekurangan yang kemarin, termasuk yang ada di depan kita ini. Sebelumnya ribuan massa dari Koalisi Rakyat Papua atau KRP menggelar aksi demonstrasi untuk mendukung Gubernur Papua Lukas NMB di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua. Massa aksi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera mencabut status tersangka Lukas NMB dalam dugaan korupsi gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Sementara itu, kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB dijaga ketat oleh ratusan warga pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Massa berjaga di kediaman Lukas NMB di Koya Tengah, distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Bahkan massa melarang orang nomor 1 di Papua ini keluar rumah karena khawatir akan ditangkap oleh KPK. Dari Jayapura, Papua, Omega Bat Korumbawa, iNews melaporkan. KPK dan Menko Polhukam meminta Gubernur Papua Lukas NMB kooperatif menjalani proses hukum. Sementara itu, PPATK mencium transaksi tidak wajar Lukas NMB yang mengalir ke kasino judi di Singapura senilai 560 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka korupsi. Lukas NMB diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah. Namun saat dipanggil KPK untuk diperiksa, politisi Partai Demokrat ini mangkir dengan alasan kesehatan. Selain itu, massa pendukung Lukas NMB di Jayapura, Papua melakukan perlawanan atas penetapan tersangka sang gubernur. KPK dan Menko Polhukam Mahfud MD meminta Lukas NMB kooperatif. KPK bahkan berjanji akan menghentikan penyidikan kasus ini jika Lukas bisa membuktikan dirinya tidak menerima gratifikasi. Ya, kami mohon kerjasamanya kooperatif. Nah, KPK berdasarkan undang-undang yang baru ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3. Ya. Kalau nanti dalam proses penyidikan, ya Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut, misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah. Pasti nanti akan kami hentikan. Tapi mohon itu diklarifikasi, ya. Penuhi undangan KPK, panggilan KPK untuk diperiksa. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Sementara itu, PPATK menemukan dugaan penyimpangan dan pengelolaan uang yang tidak wajar oleh Lukas NMB. Salah satunya transaksi setoran tunai Lukas NMB di kasino judi senilai 55 juta dolar Amerika Serikat atau setara 560 miliar rupiah. Beredar pula sebuah foto yang diduga Lukas NMB di meja judi tersebar di media sosial.
Hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK. Variasi kasusnya ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini ya, pihak-pihak lain. Angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Sebagai contoh teman-teman, sebelum dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Atas temuan PPATK, KPK telah mengantongi identitas pihak di Singapura yang diduga terkait rekening judi milik Lukas NMB. Pihak tersebut diduga sebagai penghubung Lukas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana langkah KPK menangani perkara korupsi Lukas NMB dan bagaimana menjaga kondisi tetap aman karena banyaknya pendukung dari Lukas NMB? Kita akan membahasnya dengan Kabid Humas Polda Papua Ahmad Mustafa Kamal dan Pendeta Albert Yoku, tokoh agama sekaligus Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jayapura, dan nanti juga akan bergabung bersama kita PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri untuk ikut bersama-sama berdiskusi dalam dialog kita pada sore hari ini. Saya langsung sapa. Selamat sore Pak Kamal dan Pak Albert. Selamat sore, selamat malam di Papua, Bang Davi dan Mbak Stefani. Baik. Selamat malam Mbak Albert, Pak Pendeta. Selamat malam. Selamat malam, semoga sehat selalu. Pak Kamal, tadi juga kami mendapatkan informasi beberapa orang simpatisan Lukas NMB sudah diamankan oleh polisi. Hingga saat ini Pak, bagaimana sebenarnya situasi di sekitar kediaman Lukas NMB Pak? Untuk situasi wilayah Papua pada umumnya cukup kondusif, ya. Masyarakat aktivitas seperti sedia kala, dalam arti kata bahwa hari ini masyarakat juga dalam aktivitas baik anak pelajar, sekolah, dan kegiatan-kegiatan masyarakat atau perekonomian. Memang kita tahu bahwa di kediaman Pak Lukas NMB yang ada di Koya Tengah, di distrik Muara Tami, memang ada beberapa warga masyarakat yang ada di sekitar kediaman beliau. Memang sejak ditetapkannya beliau sebagai tersangka oleh KPK, memang beberapa warga datang ke sana, bahkan datang ke Makobrimob ketika Pak Lukas dipanggil atau diundang untuk dimintai keterangan oleh KPK di Makobrimob. Namun waktu itu pengacara dan juru bicaranya langsung datang ke lokasi dengan keluarganya ke Makobrimob dan menjelaskan kepada pihak KPK, terus kemudian dan pendukungnya saat itu juga membubarkan diri. Nah, untuk Papua cukup kondusif. Bahkan kemarin ketika para pendukung Pak Lukas datang ke DPRP untuk menyampaikan permintaan dari warganya, KPK melalui DPRP cukup kondusif karena sebelumnya bahwa pihak kepolisian Polda Papua, Polres Kota Jayapura dan Polres Jayapura sudah mengawali pertemuan-pertemuan untuk mengkomunikasikan beberapa hal agar situasi Kota Jayapura sebagai kota provinsi Papua saat ini tetap kondusif. Jadi baik di Kabupaten Jayapura di Sentani kemarin cukup kondusif, kemudian di Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom juga cukup kondusif. Baik Pak Kamal, kami ingin konfirmasi, jadi untuk saat ini apakah massa masih ada yang bertahan di depan rumah Gubernur Papua? Massa masih ada, tapi tidak sebanyak beberapa hari yang lalu. Tapi masih ada yang berjaga? Jadi masih ada, tapi tidak sebanyak kemarin sebelum massa datang ke DPRP menyampaikan permintaan atau orasinya, dan kita lakukan pengawalan. Alhamdulillah terkait dengan proses demokrasi yang ada kemarin cukup bagus, karena kita lakukan pertemuan dengan pihak Korlap agar pihak-pihak jangan sampai terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang sengaja datang bersama dengan KRP
Nah, ini akan buat situasi yang berbeda. Jangan sampai peristiwa 2019 kemarin juga terjadi di Kota Jayapura. Baik, dan sudah bergabung juga bersama kami juru bicara KPK Ali Fikri. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Mas Fikri. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Fikri, saya ingin langsung tanyakan kepada Anda, sejauh ini sudah lebih dari 2 pekan, Gubernur Papua ditetapkan sebagai tersangka dan masih juga belum bisa diperiksa oleh KPK. Apa langkah yang akan diambil KPK? Apakah ada kemungkinan untuk melakukan jemput paksa? Ya, baik Mbak. Jadi sejauh ini tentu kami akan melakukan pemanggilan ulang ya terhadap tersangka LE ini untuk diperiksa. Dan kami berencana pekan depan untuk menghadirkan atau hadirnya tersangka ini di Gedung Merah Putih KPK. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami juga ingin sampaikan KPK berharap tersangka maupun penasihat hukumnya agar kooperatif hadir, dan kami meyakini gitu ya, dengan melihat situasi Papua kemarin dengan unjuk rasa damai, saya kira perlu kita apresiasi bersama begitu ya penyampaian aspirasi oleh warga Papua kemarin, sehingga ini menunjukkan bahwa tersangka maupun penasihat hukumnya kami meyakini akan hadir memenuhi panggilan KPK. Sudah Karena melakukan panggilan kami ingin pemeriksaan, Mas sampaikan Fikri. juga, iya, kami ingin sampaikan juga bahwa kesempatan inilah bagi tersangka untuk menyampaikan di hadapan tim penyidik KPK secara langsung. Tentu kami akan perhatikan hak-hak tersangka di dalam proses penyidikan begitu ya, dan itu yang menjadi prinsip KPK. Ada persamaan hukum, ada kemudian asas praduga tak bersalah, ada hak-hak dari tersangka yang kemudian kami penuhi tentunya begitu. Baik, Mas Fikri, sudah berapa kali KPK melakukan panggilan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB? Ya, untuk pada proses penyelidikan, jadi ini kan berawal dari laporan masyarakat dan kasusnya sudah cukup lama sesungguhnya, sebagaimana benar yang disampaikan oleh Pak Menko kemarin begitu ya, Menko Polhukam. Tentu di dalam proses penyelidikan itu ada mekanisme mengundang pihak-pihak terkait untuk dilakukan permintaan keterangan dan klarifikasi. Dan itu yang kemudian KPK lakukan, termasuk kepada Pak LE ini selaku Gubernur Papua. Namun informasi yang kami peroleh dari teman-teman tim penyelidik KPK yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, tidak hadir pada pemanggilan yang telah dilakukan pada saat itu. Prinsip di dalam proses penegakan hukum itu adalah basisnya alat bukti, Mbak, begitu ya. Sehingga alat bukti itu kan ada 5 di dalam normatif hukum acara pidana, sehingga kalau undang-undang itu minimal 2 alat bukti, bisa minimal 2 alat bukti, maka KPK pun demikian, lebih bahkan dari 2 alat bukti, dan itu bisa diperoleh dari keterangan saksi, dokumen petunjuk, tanpa kemudian harus juga menunggu keterangan tersangka begitu. Baik, KPK berharap Gubernur Papua kooperatif. Saya ingin ke Pak Albert Yoku, Pak Pendeta, adakah imbauan Anda yang ingin disampaikan kepada Gubernur Papua? Karena seperti yang disampaikan oleh juru bicara KPK tadi, justru pemeriksaan ini akan menjadi kesempatan untuk memberikan penjelasan bagi Gubernur Papua Lukas NMB yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, terima kasih Mbak. Jadi dalam menjelang adanya penyampaian aspirasi lewat demonstrasi, saya juga sudah menulis di beberapa koran-koran lokal kami di sini untuk Bapak Lukas berjiwa gentleman atau berjiwa besar menghadapi hal yang sedang terjadi. Karena sebagai pemimpin kita disumpah janji untuk tunduk pada peraturan-peraturan dan perundangan yang berlaku, dan juga termasuk di dalamnya bekerja sesuai dengan good governance, transparansi, akuntabel. Ini kan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Nah, karena itu di dalam etika, moral, secara spiritual, keagamaan, ini juga bagian yang harus yang kita juga beritahu untuk menjadi motivasi bahwa mengaku sesuatu
kita ya secara iman ya kepada Tuhan, hal-hal yang kita anggap bertentangan dengan kitab suci, ya mengaku sesuatu dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu juga baik, karena hal itu membenarkan kita dari sisi hukum dan peraturan yang berlaku secara normatif untuk kita semua. Baik, Ini ya, yang kami himbau supaya berikut itu saya juga menyampaikan bahwa mari kita lihat raport dari Provinsi Papua yang sudah terus-menerus disampaikan sebagai provinsi terkorup, IPM terendah, termiskin, dan tidak nyaman, serta kerja-kerja pemerintah yang good governance-nya jauh dari nilai-nilai yang baik. Maka upaya-upaya ini dilihat sebagai upaya untuk mengedukasi dan membangun kembali sikap dan kegiatan pemerintah yang lebih baik ke masa depan. Baik, dan Pak Pendeta, sampai detik ini pun masih ada massa yang berjaga di depan rumah Gubernur Papua, sehingga sepertinya jemput paksa ini akan sulit untuk dilakukan untuk mencegah adanya situasi yang memanas. Tanggapan Anda, Pak Pendeta? Ya, saya pikir sekarang dengan begitu banyaknya kita mengedukasi dan juga media cetak elektronik telah menulis cukup banyak hal yang memberi pengetahuan ya kepada halayak ramai di sini. Pengertian-pengertian itu dan bukti-bukti itu pasti akan membuat mereka mengerti. Apalagi penjelasan dari KPK bahwa akan dilakukan dengan baik dan kalau tidak bersalah akan dibebaskan. Ini semua kan yang perlu kita sampaikan terus-menerus sehingga masyarakat yang awam terhadap proses-proses ini memahami bahwa proses ini bukan proses yang seperti yang kita pandang bahwa tokoh kita ini akan mengalami kesulitan, akan mengalami hal-hal buruk. Ini kan hal yang baik. Jadi penjelasan dari Polda, penjelasan dari kita semua pasti akan bisa mengedukasi. Dan yang terakhir saya titip terus untuk orang yang sudah dipercaya oleh Pak Lukas ya Gubernur ini bahwa kuasa hukumnya itu sudah dipercaya. Jadi kita minta peran kuasa hukum itu untuk profesional di bidang tugasnya. Baik, Pak Kamal, informasinya ada 14 demonstran yang diamankan karena membawa senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan, apa tujuan demonstran ini membawa senjata tajam? Jadi sampai tadi siang rekan-rekan atau warga masyarakat yang kemarin datang dari beberapa titik, memang kita lakukan razia sesuai dengan kesepakatan 1 hari sebelum dilaksanakan unjuk rasa. Tidak ada bawa alat tempur, alat perang dan sebagainya. Tapi kita dapat informasi di lapangan bahwa ada indikasi akan terjadi kerusuhan yang akan diprovokasi oleh kelompok-kelompok yang menginginkan Papua ini tidak damai. Maka dari itu kita lakukan penyekatan dan lakukan pemeriksaan di titik-titik kumpul sehingga kita dapatkan berapa barang-barang tajam termasuk bom ikan. Bom ikan itu kan di Taman IMI ini kan cukup ramai warga. Kalau itu diledakkan di sana kan siapa yang jadi korban? Kita semua terprovokasi. Akhirnya baik aparat kepolisian, TNI Polri yang ada di lokasi, bahkan masyarakat yang menyampaikan orasi akan menjadi korban. Nah, maka dari itu upaya-upaya itulah yang kita lakukan. Dan kita masih dalami apakah mereka hanya ikut-ikutan saja atau memang dia sengaja mempersiapkan diri untuk bikin kacau situasi Papua. Siapa Pak Kamal yang Anda maksud kelompok-kelompok yang menginginkan kondisi Papua tidak damai ini? Artinya ini berasal dari luar pendukung yang melakukan aksi unjuk rasa kah? Jadi begini, kita memang peristiwa 2019 itu masih diteluk mata masyarakat Papua, khusus masyarakat di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dan beberapa kabupaten lainnya. Jadi peristiwa-peristiwa yang tidak bikin nyaman warga masyarakat yang ada di Kota Jayapura, kita harus antisipasi dengan melakukan kegiatan pencegahan lebih awal. Ketika kita menyepakati sesuatu kegiatan, maka ada hal-hal lain yang patut diduga adanya kelompok-kelompok yang akan bikin kisruh situasi di Papua, di Kota Jayapura, maka upaya-upaya kepolisian dengan TNI yang dipegang oleh TNI menyekat dan kita lakukan pemeriksaan. Ternyata kita di beberapa titik itu kita temukan ada di perbatasan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, kemudian di wali kota itu alhamdulillah bisa kita cegah sehingga
memang kemarin proses mobilisasi massa yang kita sepakati juga tidak ada jalan kaki, tidak ada menggunakan sepeda motor, ternyata betul-betul kondusif. Nah, ini ternyata masyarakat kita juga sadar tentang kebutuhan demokrasi yang dibangun oleh masyarakat kita di Papua. Baik, Mas Fikri, selain terkait gratifikasi, juga ada informasi terkait Gubernur Papua yang disinyalir juga mengalir ke judi online. Seperti apa proses penanganan penyidikan terkait hal ini? Ya, tentu pada prinsipnya segala informasi dan data yang KPK terima, ya, terus kami kembangkan lebih jauh nantinya di dalam proses penyidikan ini. Ya, sejauh ini kami sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa kami sedang melakukan proses penyidikan atas dugaan suap dan gratifikasi, gitu ya, dugaan suap dan dugaan gratifikasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan terus dikembangkan pada penerapan undang-undang lain seperti tindak pidana pencucian uang ataupun ketentuan-ketentuan lainnya. Dan ini semuanya berproses, begitu ya. Saat ini sebagai bukti permulaan kami masih pada kasus suap dan gratifikasi. Untuk pemeriksaan Lukas NMB sendiri, apakah KPK membuka opsi untuk dilakukan di Papua, Mas Fikri? Iya, mengenai teknis tempat pemeriksaan saya kira bisa di mana saja gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah sikap kooperatif dari tersangka untuk menghadiri panggilan dari tim penyidik KPK menjadi penting. Sekali lagi ini adalah kesempatan yang baik bagi tersangka ataupun penasihat hukumnya untuk menerangkan di hadapan tim penyidik KPK atas pembelaannya begitu ya. Atas alat bukti yang telah KPK miliki tentu sudah dengan koridor hukum ya, proses-proses koridor hukum yang ada ya, yang saya sebutkan di awal tadi, hak-hak dari tersangka kami perhatikan dengan asas-asas hukum yang berlaku seperti tadi itu asas praduga tak bersalah, itu tentu kami junjung tinggi termasuk hak asasi manusia dalam proses penyidikan perkara ini. Baik, lalu apa alasan terakhir Lukas NMB tidak memenuhi panggilan dari KPK? Iya, yang terakhir kan kemudian ada konfirmasi ya, jadi bukan mangkir tetapi ada konfirmasi dari penasihat hukumnya bahwa yang bersangkutan sedang sakit begitu ya, sehingga tidak bisa hadir memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK. Di dalam proses ataupun prosedur hukum itu ada istilah mangkir. Istilah mangkir itu ketika dipanggil tapi tidak ada konfirmasi, itu baru kemudian kita sebut dengan mangkir. Dalam perkara ini, Pak LE melalui kuasa hukumnya ada konfirmasi kepada tim penyidik KPK ketika dipanggil. Ya, artinya bahwa kalau kemudian kami membaca beberapa statement di media begitu ya, bahwa Pak LE akan kooperatif, ini menjadi hal baik begitu ya, termasuk penasihat hukumnya untuk bisa hadir menerangkan di hadapan tim penyidik KPK. Ya, itu menjadi harapan kami pekan depan bisa hadir. Surat panggilan tentu kami segera kirimkan kepada penasihat hukum ataupun tersangka Pak LE ini. Sudah ada jadwal pemanggilan berikutnya artinya, Mas Fikri? Iya, sudah kami jadwalkan untuk pekan depan. Nanti kami akan informasikan update perkembangannya sejauh mana pemanggilan itu, termasuk mengenai tempat dan waktu, tentu kami juga nanti akan sampaikan. Pada prinsipnya proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK terbuka sebagai bentuk transparansi kerja-kerja KPK, namun memang ada keterbatasan. Informasi yang dikecualikan tentu tidak bisa kami sampaikan kepada publik karena memang undang-undang demikian mengaturnya begitu ya, sebagai proses penyidikan yang tidak bisa disampaikan, termasuk mengenai materi penyidikan. Kenapa kemudian kami juga tidak sampaikan ke masyarakat, karena itu adalah informasi yang dikecualikan. Nanti pada prinsipnya ketika proses ini memang berlanjut terus, pasti kami nanti akan uji bersama ya, terdakwa atau tersangka di pengadilan, di depan majelis hakim, diberi kesempatan yang sama untuk mengujinya di hadapan majelis hakim. Alat bukti dari penyidik, dari jaksa KPK, ataupun dari tim penasihat hukum ataupun dari terdakwa juga diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan. Tadi dari Pak Pendeta juga sampaikan, kalau kemudian tidak bersalah ya tidak akan dihukum. Kalau kemudian bersalah dan juga sebaliknya kalau bersalah juga dihukum. Itulah prinsip kerja hukum seperti itu. Tetapi ada proses pengujian, begitu kan? Ada proses pengujian yang bersama-sama dilakukan. Sehingga kelancaran proses-proses ini bisa berjalan, tentu ada juga kemudian peran-peran dari tersangka untuk kooperatif hadir untuk adanya kepastian hukum tentunya. Kepastian hukum itu tidak hanya kepada KPK, tetapi juga tersangka juga ada kepastian hukum yang harus diperolehnya. Begitu. Baik, Pak Pendeta, tentunya kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur
Papua ini masih panjang bergulir. Apa imbauan Anda kepada masyarakat Papua khususnya? Ya, pertama kita menerima sebuah jabatan dan kita sudah berkomitmen melalui pribadi kita sendiri mengakui bahwa akan menjalankan tugas itu sebaik-baiknya. Dan itu dilakukan di hadapan Tuhan, di hadapan bangsa dan negara, dan selalu kan setiap pejabat itu ditanyai dengan kepercayaan apa saudara mau mengaku. Kalau dia menjawab dengan Kristen Protestan, ya di tangannya ditaruh di atas kitab suci, maka sikap ini harus dipedomani oleh yang bersangkutan. Kalau terjadi hal seperti ini untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi oleh akibat jabatan yang dimilikinya, maka yang bersangkutan pertama harus takut akan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, bekerja sama, kooperatif, dan ya tidak usah mengajak orang atau apa, dengan kuasa hukum saja sudah cukup untuk membela dia atau mendampinginya sampai kepada proses yang teratur baik seperti dijelaskan KPK, dijelaskan kepolisian, itu kan sudah koridornya sudah baik. Jadi kita dukung koridor itu. Baik, kita harapkan tentunya Gubernur Papua Lukas NMB bisa kooperatif sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih Pendeta Albert Yoku, Mas Ali Fikri, dan Kombes Pol Mustafa Kamal sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore dan sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya ratusan buruh berunjuk rasa ke Balai Kota DKI Jakarta menuntut kenaikan upah minimum provinsi dan menolak kenaikan harga BBM. Dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi resmi disahkan oleh DPR. Apa untung ruginya? Kami segera kembali.